Pokoknya ini yang bisa bikin kita kaya. Astagfirullahaladzim, Nung. Nung, kamu pakai ilmu sesat untuk mendapatkan kekayaan. Istighfar, Nung. Istighfar. Gelang gue kemana ya? Sial deh. Gara-gara gelang gue hilang, gue jadi susah. Mas gue berkurang. Pokoknya gue harus gendap Ibu Lina malam ini. Supaya emasnya dia itu semua buat gue. Berhasil. Bu, saya mau dong semua perhiasan yang ada di Ibu buat saya. Ayo Bu. Wah banyak. Ini bisa bikin kita kaya. Nung, istighfar, Nung. Nung, ini musrik. Ini musrik, Nung. Ini gak Ya Allah, ya Allah, Allah Akbar. Nung, kamu gak apa-apa, sayang. tolong. Hatiku mencari cinta ini, seorang yang ku cinta. Kini ku menemukanmu di ujung waktu, ku patah hati sampai akhir sang waktu, kita bersama untuk selamanya. Ngeselin banget sih. Cucu ini banyak banget coba. Aduh, kalau bukan karena duit, ngapain gue jadi tukang cuci panggilan? Apalagi Bu Mary, orangnya itu pelit, banyak maunya, cerewet. Sebel, sebel. Nunung, lihat nih baju saya robek. Yang benar dong kalau nyuci. Baju sampai robek begitu. Pokoknya kamu harus ganti. Potong dari upah kamu. Awas kalau kamu robekin baju saya lagi. Dasar ya, janda bawel, cerewet, banyak maunya. Sekarang, serahin semua perhiasan dan duit lo. Ayo! Oh, Ayo kamunya! Bener-bener ya, ini mantarnya Ki Jono berhasil. Berhasil. Wah. Kamu habis ngapain? Kok itu banyak bekas sampah bunga? Buat apa? Aduh Mas, ngapain sih banyak nanya? Pokoknya ini yang bisa bikin kita kaya. Astagfirullahaladzim, Nung. Nung, kamu pakai ilmu sesat untuk mendapatkan kekayaan. Istighfar, Nung. Istighfar. Aku itu bosan jadi orang miskin, Mas. Kamu itu gak berguna, sakit-sakitan. Gimana sih? Aku capek banting tulang. Bertahun-tahun aku tuh jadi tukang cuci. Kalau semua warga nanti tahu, kamu juga yang susah. Ya aduh, gimana sih Mas kamu tuh? Makanya kalau sampai kamu bilang sama warga itu, gak boleh bilang Mas. Aku bakal tinggalin kamu. Bapak kenapa? Bapak belum minum obat ya? Aku ambilin ya. Gak usah, Nak. Papa bisa ambil sendiri obatnya. Kamu lanjut main lagi aja ya. Ya udah, Papa ambil dulu obatnya ya.
Ada hantunya. Hana, ibu bilang apa? Kamu tuh gak usah musik kamar ini. Bandel banget sih kamu. Gimana sih? Dasar anak nakal gimana sih? Allah, Nung. Apa-apaan sih kamu? Ha? Kamu mukulin Hana. Ini anak kamu, bandel. Makanya urusin tuh. Gak apa-apa sayang. Hah? Gak sakit kan? Sabar ya. Sista, cari di mana es podeng malam-malam gini? Apa ngidam kamu nggak bisa diganti yang lain apa? Ketoprak kek, kayaknya lebih gampang deh nyari ketoprak. Ma, ini kan bukan Sista yang mau, tapi baby Sista yang mau. Atau gini aja, suruh Aldo. Kamu telepon Aldo, suruh dia yang cari. Daripada anaknya ileran, kan ini buat anaknya. Ya, Mama jangan gitu dong. Kasihan Aldo. Aldo kan lagi kerja di studio. Jadi kita harus nyari nih malam-malam begini nih. Iya, harus. Astagfirullahaladzim. Aduh, Idam deh. ya kemana ini? Mau kemana? Itu Coba gerobak Mama apa? bingung. Assalamuikum. Waalaikumsalam, Kak Nia. Waalaikumsalam. Loh, Tante Sista ngapain sih? Ini loh. Sista ini lagi ngidamnya es podeng jam segini. Coba Kania carinya kemana coba? Tenang. Tara, nih kan dia bawain es podeng buat Lah? kita. Pas banget. Ya ampun. Pas bener tuh namanya dapat berkah. Tahu Iya nggak? Tante, abisnya dari kemarin tuh dia bilang Kakak Nia Sista pengen es podeng deh. Ya udah berarti hari ini aku bawain dia es podeng. Alhamdulillah rezeki anak soleh. Alhamdulillah. Buat babynya maksudnya. Iya, Kakak Nia emang deh calon kakak ipar yang terbaik. Makasih ya Bisa Kak. aja ngerayainnya. Amin. Yaudah yuk. Ya Tante. Ke rumah. Adam di rumah tuh kayaknya. Udah sayang ya. Iya. Nanti juga sembuh ya. Nanti Bapak. Nanti Bapak obat. Berisik banget sih nangis terus dari tadi. Kamu tuh sama anak kok nggak ada sayang-sayangnya sih? Hah? Marah-marah terus. Lihat nih. Tangan anaknya sampai memar-memar begini. Salah siapa ini, anak tuh bandel banget. Udah tahu nggak boleh itu masuk ruangan ke sana. Deket-deket ruang itu. Dia ini anak kecil. Mana dia ngerti? Harusnya kamu dong orang tua yang maklumin. Kamu tuh mas, yang harusnya kamu tuh jagain dia. Gimana sih? Jadi suami gak berguna kamu tuh, tau nggak? Bentar ya. Papa ambil obat dulu belakang ya. Bentar Iya ya. sana aja. Mendingan kamu tuh obatin Hananya di luar aja. Berisik di sini. Aku mau tidur. Nung. Kok masih di rumah? Kamu nggak kerja? Gak usah baikan aja deh mas. Aku tuh capek mas. Makanya pakai otak dong. Mestinya tuh yang kerja kamu bukan aku mas. Bapak, badan aku sakit. Aduh, anak ini lagi. Bisanya tuh bikin pusing sakit kepala aja orang tua. Ya Allah, Nung. Istighfar. Ini anaknya lagi sakit kok kamu malah marah-marah. Harusnya anak ini kita bawa ke klinik. Kamu ada uang, Nung? Oh, jadi kamu itu datang ke sini ada maunya? Iya. Mau minta uang buat beliin obat dia ke klinik. Enak banget kamu. Nggak usah ke klinik. Biar dia itu beli aja obat parung aja biasa. Nih. Sabar ya. Sabarin ya. Nih, 20.000 cukup nih. Ambil. Susah amat duit. Tadi saya lihat uang kamu itu banyak. Jangan bilang kalau itu kamu dapetin dari siapa itu? Ki Jono itu. Mas, mau itu hasil dari mana aja emang apa peduli kamu? Hah? Kenapa sih? Ceramah tiap hari. Kalau kamu emang gak mau itu ambil duit ya, sini aku ambil lagi. Aku ambil uang ini biar kamu itu cari sendiri 20.000 buat beli obatnya Hana. Udah gak bisa cari uang, nih ambil. Beli di sana. Ayo sana. Ya sayang, beli obat ya. Kamu tunggu sini ya. Aku keluar dulu.
Nunung! Keluar cepat, Nunung! Nunung! Aduh Bu, ngapain sih teriak-teriak? Berisik Bu. Kamu yang ambil uang dan perhiasan saya kan? Perhiasan? Astagfirullahaladzim. Kau bikin masalah apa lagi sih? Kok sampai diteriakin ibu ini? Udah deh Mas, nggak usah kecampur, ini urusan saya. Lagian kamu masih di sini aja katanya mau beli obat buat Hana. Ayo pergi. Ya sudah, enak. Misi Bu. Ditanya malah diam. Sembarangan aja sih Bu nuduh. Apa buktinya? Kemarin itu saya habis nyuci langsung pulang dari rumah ibu. Terus siapa yang ambil uang dan perhiasan saya? Mana saya tahu Ibu. Mungkin itu teguran ya dari Tuhan. Karena Ibu itu orangnya pelit. Makanya perhiasan Ibu semua diambil orang. Sembarangan kamu kalau ngomong. Terus kenapa kamu jam segini masih di rumah? Nggak nyuci di rumah saya? Ogah banget gue nyuci di rumah Bu Mary lagi. Nanti malah ketahuan kalau gue udah gendam dia. Lagian gue udah berhasil ambil uang sama perhiasannya. Ditanya malah bengong. Ibu Mary, mulai hari ini saya nggak akan lagi jadi tukang cuci di rumah ibu, ya. Karena ibu itu pelit, banyak maunya, malas saya, capek. Mendingan Ibu Mary sekarang pulang di rumah saya. Ayo pulang. Dasar tukang cuci nggak tahu terima kasih. Bodoh. Gua harus cari lagi korban baru yang lebih kaya dari Bu Mary. Supaya duit gue makin banyak. Kamu udah selesai? Sudah Mbak. Ini upah kamu. Terima kasih. Berikan aku semua barang-barang yang kamu punya. Ayo berikan. Jangan penuh. Terima kasih, ya, terima kasih. Mbak Nunung. Ini ya Mbak Nunung ya, upah untuk hari ini. Terima kasih Mbak Rati. Iya, sama-sama. Mbak, kok bengong? Kenapa? Enggak apa-apa. Permisi. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Tante? Tante? Masya Allah. Kania, kok ada di sini? Loh, Kania barusan datang, emang Tante nggak lihat? Enggak. Astagfirullahaladzim. Oh, maaf Mbak Rati. Mbak Kania, saya permisi. Masih banyak urusan. Iya. Silakan. Tante kenapa sih, Tan? Nggak tahu, kok nggak sadar ya kan dia datang? Ya udah yuk kita masuk aja Tan yuk. Iya, yuk. Wah, gede banget rumahnya. Pasti Bu Lina ini punya banyak perhiasan. Enak banget ya. Jadi pelanggannya Bu Lina. Gua ini bisa tiap hari curi perhiasan di sini dan gak bakal habis-habis perhiasan dia. Ini upah kamu mencuci hari ini. Besok datang lagi ya. Kalau bisa sih kamu tinggal di sini aja. Gimana? Maaf Bu, kalau saya tinggal di sini nggak bisa. Anak saya nggak ada yang ngurus Bu. Ya udah, saya permisi dulu ya Bu ya. Ya. Berhasil. Bu, saya mau dong semua perhiasan yang ada di Ibu buat saya. Iya Bu, ayo Bu. Ayo. Wah, banyak. Asik. Aduh. Wah, ayo cepetan dong Bu.
Mama kenapa? Ini loh Non, tadi Ibu minta dilepasin perhiasannya. Mama nggak apa-apa, Mah. Kamu hipnotis mama saya ya? Hah? Enggak, Mbak, enggak. Kamu mau ngambil perhiasannya kan? Saya akan laporin kan ke polisi. Mbak, aduh saya mohon Mbak, jangan Mbak. Saya ini orang susah Mbak. Beneran ya Mbak, saya nggak ngambil hartanya Ibu. Mbak, jangan dilapor polisi Mbak. Mbak, tolong Mbak. Mbak, jangan lapor polisi. Mbak! Sini! Sini! Ngapain gua mesti nolongin lo? Hah? Lu itu harusnya mati, gua mustahin. Biar aman rahasia gua. Aduh, kenapa kepala saya pusing gini ya? Ada apa dengan diri saya nih? Kayak ada yang aneh. Siang banget sih gua. Nggak dapat hartanya, malah gua bunuh orang itu. Aduh. Iya, Dam. Ini aku dikit lagi nyampe rumah kamu kok. Iya, pokoknya nanti kalau misalnya aku udah nyampe rumah kamu, kita langsung pergi ya, cari stick yang Sista pengenin itu. Oke? Siapa itu? Bunuh. Ya Allah, Mbak Nuna? Mbak nggak apa-apa kan, Mbak? Aduh, nggak apa-apa. Mbak maafin saya ya, Mbak. Tangannya. Mbak, ini buat Mbak. Supaya Mbak berobat ke rumah sakit. Periksa tangannya, siapa tahu kenapa-kenapa ya, Mbak? Iya Mbak, makasih. Mbak, kalau gitu saya pamit dulu ya, Mbak. Assalamualaikum. Iya, Mbak. Waalaikumsalam. Serahkan semua perhiasan dan uang kamu. Wah. Banyak. Halo, Kania? Gimana sih? Kenapa, Dam? Kania teriak-teriak tadi mah. Habis itu teleponnya mati. Kania kenapa ya? Aduh, udah mendingan kamu segera susukannya deh. Cari di mana dia. Mama khawatir ada apa-apa sama dia. Tapi stick buat Sista gimana? Udah gampang, Mama cari sendiri bisa. Udah sana susukannya Gi. Iya. Iya. Ada mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa lagi si Kania? Kang Ojek mana ya? Kang Ojeknya mana lagi nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak RT. Masih. Assalamualaikum Pak Rati. Waalaikumsalam Bang Bopak. Kenapa sih ngedulin aja mulu? Siapa kamunya sudah nyampe sini salip aja. Lo aku tahu Iya, aja kalau saya. orang mau ngobrol sama Pak Rati. Gak ada kompasnya. Itu mau kemana sih kamu? Malam-malam begini ya. Pak Rati mau kemana? Saya mau cari stick. Sista lagi ngidam. Masalah stick sih udah rumusannya ada di aku Pak Rati. Tenang aja. Pokoknya aku yang tanggung jawab. Oh iya, ngomong-ngomong bingung loh aku sama Sista itu. Ngidamnya itu anaknya dari kecil belum lahir udah stick maunya, iya kan? Emang apa? Ya, kita berdoa mudah-mudahan udah besar bisa jadi kayak Gilang Ramadan. Maksudnya? Drummer. Ya elah.
Sticknya tuh maksudnya makanan. Ini loh. Nah, tuh. Potong ini kalian. Daging, Orang sapi, kaya makan ayam. tuh. Pernah nggak makan? Pernah nggak? Tapi saya tahu. Kamu ngomongnya orang kaya tapi nggak tahu steak. Berarti Bukan steak ngikutin. Bram. Iya, stick makanan Bang Oh, Bopak. kirain. Ya, kalau itu saya tahu dari di mana tempatnya, Neng. Udah saya antar aja ya. Bisa. Waalaikumsalam Mas Gun. Waalaikumsalam. Pak RT, Bang Bopak, ini ada ribut-ribut kenapa sih? Rame banget sampai kedengeran depan rumah. Enggak, kayaknya ada pemancar satelit gitu. Setiap aku mau ada pembicaraan sama Porati, nongol. Bang Bopak tahu nggak suaranya kedengeran? Kayak orang ngajakin berantem gitu, saya kaget. Saya datang ke sini, ada apa? Katanya pakai speaker. Ada apa, Mbak? Oh, saya lagi cari stick. Saya mau beliin buat Sista di rumah. Soalnya dia lagi ngidam. Iya. Kamu ngapain soal gitu? Nggak penting. Dia mah nggak perlu tahu. Saya juga nggak tahu. Ya nggak apa-apa. Emang kenapa sih bebas-bebas aja dong? Saya mau ngomong ya. Gini. Kalau masalah stick, saya tahu tempatnya. Ini di mana? Di mana Mas Gun? Di mana? Jauh. Kira-kira perempatan ini, Iya. belok kanan. Nah, ada posisinya di sebelah kiri. Di situ, Oh. enak banget. Emang itu enak ya? Tapi memang saya lihat sering rame sih di situ Memang ya. orang nongkrong di situ dan harganya bisa terjangkau dan juga tuh dia tahu tingkat kematangannya mau apa, medium, well atau well done. Itu persis deh. Hebat kayaknya itu tempat tuh. Hebat dari mana daging kecebur minyak? Santrin? Mau dianterin ya? Dianterin. Oh, Saya boleh Jangan. Saya jangan Nggak anterin. bisa gitu dong. Aku yang nganterin aja Porati. Oh ya udah kalau gitu Mas Gun dianterin sama Bang Bopak sama Pak RT. iya. Saya jadi bisa pulang ke rumah, bisa nyelesain setrikaan, lagi banyak banget setrikaan di rumah. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oh ya udah kalau gitu saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana? Aku pulang ya. Porati sini. Apaan? Pulang. Aku mau pulang, Bang. Hana, Mas Arif, mana sih mereka? Ya ampun, pasti mereka pada tidur deh. Udah cek. Siapa? Tenang. Nyebut ya. Enggak ada apa-apa. Tabrak! Tunggu dah. What time is it? Pasti ada yang datang. Ini ngapa sih emangnya? Saya ajak ngomong, diam aja. Kesambet? Ngomong apa? Gul, lu apain itu? Ini kan iya. Ketemu di jalan tadi sama saya ajak ngomong, pelengak-pelengok, pandangan kosong. Saya sengget baik kemari. Kagak ngobrol apa-apa sama lu, begitu aja pandangannya. Orang ngomong apa-apa, saya tanya. Yang kan ya, nggak sama Adam. Pelengak-pelengok. Kayak orang gendam. Muncuk busrak, Bang. Biasanya kalau itu kan dia ditepak nih. Jadi begini. Katanya sih tepak balik begitu. Tanya, tadi tepaknya sebelah mana? Ya nggak mungkin lah. Tadi jadi ditanya juga diem aja. Langsung aja mau tepak mana kek. Tes aja semua di sini sama gua. Oh, Abang. Kalau ngapa-ngapa, jangan salin saya ya. Kalau Adam tahu, Adam marah. Saya nggak campur. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, megang rambut. Oh, tandanya udah beres ini. Alhamdulillah. Aduh, udah coba itu bang. Lu pakai madep sini. Kania di mana sih? Katanya janjiannya di sekitar sini, kok nggak ada sih? Di telepon gak diangkat-angkat lagi. Kania!
Kania. Halo, assalamualaikum, Bang. Astagfirullahaladzim, Bang Daus. Ya Allah, iya. Saya segera ke sana. Iya. Assalamualaikum. Kania, coba jelasin sama aku sebenarnya apa yang terjadi. Jadi gini, Dam. Udah gue yang jelasin. Gini, Dam. Pan abang lagi dagang di mari. Ini sebegul Bisma datang bawakannya. Ada mukanya tuh kayak orang bengong begitu tuh. Legak, leguk, pegang, ditegur apa, diem baik. Kalau dari raut wajahnya kayak orang kena gendam. Astagfirullahaladzim. Kania, kamu inget nggak apa yang terjadi sebelum kamu kena gendam? Iya, yang aku ingat itu aku lagi jalan, terus nggak sengaja aku nabrak Mbak Nunung. Tapi Mbak Nunungnya sampai jatuh gitu karena aku kasihan sama dia. Aku takut kenapa-kenapa, aku kasih dia uang, suruh ke dokter gitu, Dam. Abis aku kasih dia uang, aku nggak inget apa-apa lagi. Tapi gelang sama handphone aku nggak ada. Pengaruh gendam atau hipnotis itu bisa bikin orang linglung dan nggak inget apa-apa. Ente kudu bersyukur kan Nia, karena Allah telah melindungi ente. Kalau masalah perhiasan dan duit itu masih bisa dicari. Iya Pak Ustadz. Halo, assalamualaikum. Iya Bu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim, anak ibu meninggal. Innalillahi. Iya Bu, saya segera ke sana. Assalamualaikum. Siapa meninggal? Anaknya Bu Lina. Namanya umur ya nggak tahu ya. Hah? Gelang gue kemana ya? Aduh, jangan-jangan copot waktu di rumahnya Bu Lina. Aduh gawat. Bisa-bisa Bu Lina lapor polisi, terus tahu deh kalau anaknya mati gara-gara. Aduh. Aku baru dapat kabar duka. Tadi malam anaknya Bu Lina meninggal. Itu bukannya langganan baru kamu ya? Oh, meninggal. Kita ngelayat ya, Bu. Kamu pergi saja sama bapak. Ibu masih banyak urusan. Kamu gak mau ngelayat. Itu langganan baru kamu loh. Memangnya aku tuh harus ngapain sih, Mas? Orang mati ya biasa aja lah. Aku tuh harus keliling kampung gitu ya? Terus teriak-teriak gitu, hah? Bukan begitu, Nung. Udah, kamu itu kebanyakan bicara. Pusing aku dengerin. Kalau emang kamu itu mau ngelayat, ya udah ngelayat aja. Terus kalau aku ngelayat, nggak apa-apa kan, Mas? Kenapa sih ribet? Aku sama Ana ngelayat dulu ya. Iya. Ya sayang. Toprak, Kak. Toprak, Kak. Toprak. Hah? Kayak ada suara dah. Suara cewek. Ilokan ah. Siang-siang begini ada di setan nongol siang-siang. Ayo, ayo. Tuh kan, ada yang ngepok. Busak bang. Ngagetin lo, nggak kira-kira lo. Lagian abang pelengok di mari ngomong dewekan gue. Lu ngapain kemari? Saya pengen beli. Iya, lapar. Kan siang, jadwal gue ngider. Lu nggak tahu aja. Kalau malam baru mangkal gua. Oh. Ini ada apa sih? Kelihatannya tegang banget sih. Iya. Tadi gua lewat, begitu lewat dengar suara cewek. Hah? Oh iya, juga lupa bawa sesajen buat Mbak Jambrong. Nih lihat nih. Ada kopi. Ada telur ayam kampung spesial banget. Wah. Lu dengar gak? Iya bang. Iya. Suara cewek bang. Mana ya? Ini masa hatam suaranya. Pasti Juminten. Juminten. Iya.
Samperin aja. Menyangkut loh. Ada tatanan, bunga juga Mbak Jambrong. Buat sesajennya, cukup kan? Nanti kalau nggak cukup, Njum kasih lagi. Terus Njum kasih bonus plus jamu sehat lelaki. Biar Mbak Jambrong juga nggak kalah greng. Minta apa cucu tuh? Aduh, ganggu aja. Njum ini lagi minta sesuatu ini. Allah. Jum Intan, kalau mau minta teh bukan begini caranya. Minta itu kepada Allah. Ya. Sebentar aja. 5 menit udah tanggung, udah dibelet. Ya, tunggu. Emang wartel. Mbak Jambrong. Permata. Makanya jangan underestimate Njum dulu. Beneran itu. Iya bang, beneran bang. Tahu Bang Jambrong ini pohon penunggu keramat yang bakalan bisa ngasih kita kekayaan merumpah-rumpah. Beneran. Manjur juga ya. Susah loh untuk dapetin permata. Saya berdoa 7 hari 7 malam di pohon ini nggak dapat apa-apa. Tuh, ada saksinya. Saya beli ya permatanya. Hah? Mau dibeli? Iya. 100. Berapa? 1 miliar. Hah? 1 miliar? 1 miliar? Kurang. 2 miliar deh. Hah? 2 miliar? Aduh, anak ini kalau mau pindah. Mau pindah. Aduh. Kemana ya gelang gue? Gue yakin banget, pasti sama dia. Gak ada sih. Mbak Sista, Mbak Kania mau mandiin jenazah ya? Mbak Nunung lagi ngapain? Saya cuma mau bantu aja kok. Siapa tahu ada yang bisa dibantu gitu loh Mbak. Silakan. Iya, permisi. Iya. Sisa. Sisa. Kenapa? Kak, barusan aku dapat penglihatan kalau Dita didorong. Astagfirullahaladzim. Siapa yang dorong? Aku nggak tahu Kak, soalnya kelihatannya cuma samar-samar. Maaf Mbak Kania, kok Mbak Sista bisa tahu ya? Gini Mbak Nunung, jadi Sista ini punya indera keenam. Jadi dia bisa tahu masa lalu seseorang cuma hanya dengan menyentuh orang itu. Oh. Waduh, gawat nih. Sista kok bisa tahu ya? Harus jaga jarak sama Sista. Aduh, Sista, yaudah kalau gitu kamu istirahat aja. Biar yang mandiin jenazahnya Kakak Nia sama Mbak Nunung aja. Iya Mbak. Iya, makasih ya Kak. Ayo Mbak. Iya. Nita, kenapa nasib kamu seperti ini, Nak? Kenapa nggak ibu saja yang dipanggil? Masih banyak cita-cita kamu yang belum tercapai, Nak. Ya Allah, Nita. Sabar. Bu Lina harus sabar. Nggak boleh menyesali apa yang sudah terjadi. Allah berhak menunjuk siapapun ciptaannya yang akan diambil. Nggak muda, tidak tua. Nggak sehat dan nggak sakit. Kalau memang sudah waktunya, kita cuma bisa pasrah. Kita harus berikhtiar agar kasus pembunuhan almarhumah Dita bisa cepat terselesaikan dan kasus gendam yang sedang ramai di kampung Kucrit bisa ditemukan pelakunya. Amin. Benar Bu, menurut Mas Adam, Ibu harus ikhlas ya. Dan saya akan bantu Ibu nanti apabila tahlilan di rumah. Iya, kamu baik sekali, Nung. Terima kasih. Sial deh. Gara-gara gelang gue hilang, gue jadi susah. Mas gue berkurang. Pokoknya gue harus gendap Ibu Lina malam ini. Supaya emasnya dia itu semua buat gue. Gue gak mau rugi.
Ibu, ngapain kesini, Bu? Ibu kan harusnya istirahat aja di kamar, Bu. Daripada di kamar aja, saya ingat anak saya terus. Saya boleh bantu-bantu? Ibu nggak usah. Ini kan semua kerjaan saya, biar saya ngerjain aja ya, Bu ya. Makasih ya, kamu baik banget. Padahal kita baru kenal loh. Iya, Bu. Sama-sama. Ya udah, mendingan Ibu Luna istirahat aja sekarang, biar nggak kecapean, Bu. Ya udah kalau gitu saya istirahat dulu ya. Iya, Bu. Kamu kenapa? Enggak. Ada kecoa. Iya. Ada kecoa. Kirain ada apa. Ya udah nanti kalau selesai nyuci kamu langsung pulang aja ya. Ya, Bu, ya. Ya udah kalau gitu saya istirahat dulu. Iya, Bu. Bu, kenapa? Nggak apa-apa, tolong bikinin Ibu air teh panas ya. Iya. Pergi! Jangan ganggu gue! Pergi! Ini tehnya. Hana, kok air tehnya 2? Yang satu buat ibu, yang satunya lagi buat teman ibu. Oh iya, teman ibu kemana? Temen Ibu yang mana sih? Yang tadi di samping ibu loh. Kenapa sih, Bu? Hana, mendingan kamu sekarang ke kamar, nanti Ibu mau dipijitin sama kamu. Ayo ke kamar, ya. Ibu! Bapak, tolong ibu! Bapak! Assalamualaikum Bang Daus. Waalaikumsalam, Mama. Waalaikumsalam, Mama Adam Sista. What is name ceritanya nih? Kita mau ke warung, sekalian lewat. Mau beli nggak? Kayaknya enggak deh. Belum ya? Tadi nggak Loh. boleh. Itu Pak RT. Wah, pas banget. Ih, kesampean. Iya. Assalamualaikum, Nek. Waalaikumsalam Pak RT. Nak Sista. Waalaikumsalam Pak RT. Widih, amazing. Kok bisa pas barang-barang beginian? Emangnya mau kemana? Dari mana? Kita dari rumah mau ke warung, tapi nih tadi kenapa Sista itu pengen banget ketemu sama Pak RT? Karena Sista itu ada ngidam sesuatu menyangkut Pak RT. Oh ya? Iya. Apa tuh? Pak RT Kira-kira mau. what can I do? Pak RT mau memenuhi. Soalnya kalau enggak nanti anak Sista ileran. Iya. Of course. Ya harus dong. Iya kan? Emang urusannya apa sama Pak RT? Jadi gini loh, Tuh, dengerin. Sista lagi ngidam Pak RT sama Bang Daus Nyangkut juga. joget. Joget. Iya, pengen banget. Katanya lucu banget kalau kalian joget. Harus lucu. Gimana, Us? Sebentar ya, 1 minute. Iya. Aduh, pakai berembuk. Gimana? Punya konsep. Wah. Dengan berat hati nih, ya kita berdua memutuskan, oke. Oh, bisa. Asik. Ayo. Toprak keliling atau musik keliling sih? Nggak tahu. Spontanitas, Us. Bisa kan? Gimana ya? Terus Gak apa-apa Sista. nih nanti ngelihat. Maaf ya, jangan tawain ya untuk Enggak. Dalam manusia amit-amit. daripada gilerin. Oke.
Wah, ntar anak kamu keluar-keluar joget. Lincah dong. Iya. Ya udah yuk kita ke warung. Kita takut kemalaman. Iya. Makasih ya Bang Daus, Pak RT. Assalamualaikum. Yuk. Seru deh kan? Yang sabar ya Bu Lina. Kalau ibu ngerasa kesepian, main aja ke rumah kita supaya nggak kepikiran Dita terus ya. Iya Mbak Ratih. Terima kasih Mas Adam. Oh iya, gimana? Ada perkembangan tentang kasus pembunuhan anak saya? Untuk kasus pembunuhan anak ibu, saya sudah laporkan ke kantor polisi. Begitu juga kejadian dendam yang ramai di kampung Cerit. Ibu Lina tenang aja. Insya Allah polisi akan mengusut secepatnya. Dugaan sementara polisi, kedua pembunuhan itu saling berhubungan. Kemungkinan pembunuh itu sama dengan pelaku gendam yang heboh akhir-akhir ini. Terima kasih ya buat semuanya yang banyak membantu kasus anak saya. Semoga cepat terungkap ya. Amin. Amin. Bu Lina, kira-kira ada hal yang mencurigakan nggak ketika menemukan jenazah Dita? Nggak ada sih. Cuman ada gelang yang terselip di tangannya Dita. Saya nggak tahu itu punya siapa. Bisa saya lihat, Bu? Iya. Ya, sebentar. Ini. Sista. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kenapa? Ternyata akunya adalah Mbak Nunung. Ya Allah. Mbak Nunung yang udah dorong Dita dan membekapnya. Karena dia melihat Dita sedang memergoki dia lagi gendam Bu Lina. Dan dia juga yang sudah menggendam seluruh warga Kucrit. Termasuk Mama dan Kakak Nia. Mama? Iya. Dam, sebaiknya kita ke rumah Nunung sekarang. Sebelum dia kabur. Iya Pak RT. Kamu ini malah ngoceh ceramah. Aduh, kamu tuh kenapa sih, Mas? Kamu itu harus bawa aku ke dokter, ke rumah sakit. Aku nggak tahan ini, Mas. Panas banget. Ya sabar sakit. dong, Nun. Sakit. Tenang. Aku siapin dulu pakaiannya ya, Hana. Kamu bantu ngaji ya, biar penyakitnya ibu reda. Ya, Bapak nyiapin pakaian dulu. Bentar ya, Nun. Berisik. Nung, kamu kenapa lagi sih? Ya Allah, istighfar, Nung. Ya Allah, kenapa itu? Ada apa ini? Ya Allah. Astagfirullah. Ya Allah. Astagfirullah. Ya Allah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallahul qayyum. Sinatu wala naum. Allahumma bis samawati wa fil ard. Man dalladhi yasma'u indahu illa bi'idznih. Ya Allahumma baina aydihim wa fawqahum. Wa la yuhit. Illa bisa. Kursi samawati wal ardi wala yauduhu. Wa huwa al-aliyyul azim. Ya Allah, Allahu Akbar. Ribut, Nung. Istighfar, Nung. Nung, apa benar kamu yang membunuh anak saya? Astagfirullahaladzim. Mbak Nunung. Kamu kok tega sekali sih sama saya dan anak saya? Padahal kamu tuh udah saya anggap sebagai keluarga sendiri loh, Nung. Bu Lina, saya mohon maaf atas nama istri saya. Saya rela dihukum istri saya yang lagi sekarat ini. Tolong maafkan istri saya, Bu. Nung, minta ampun sama Allah ya. Ya Allah. Mas Adam gimana ini, Mas Adam? Baik. Mas, sepertinya sudah waktunya Mbak Nunung pergi. Mbak Nunung, ikuti saya. La ilaha illallah.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Tante, apa itu? Ya Allah, Tante, mendingan sekarang kita bacain Al-Fatihah sama-sama supaya kita dimudahin dalam memandikan jenazah almarhumah Mbak Nunung. Amin ya Allah. Amin. Alhamdulillah. Bu Rati, ini jangan-jangan jin piaraannya Bu Nunung. Kan dia katanya piara hal yang aneh buat gendam. Ini nih mungkin balasan dari Allah menganut nomor gendam. Iya, Bu. Jadi ada aja lang yang saat mau dimandiin. Udah ibu-ibu, mending jangan diomongin. Kita mandikan aja ya, bantu doa aja ya ibu-ibu ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pak Ustadz, astagfirullahaladzim. Awas, Mas. Awas, hati-hati, Mas. Allahu Akbar. Mas, awas. Semuanya tenang ya. Coba abang-abang diangkat lagi jenazahnya. Rapiin dulu. Bismillah. Gimana nih Pak Ustadz? Jenazahnya nggak bisa diangkat, berat banget. Coba sekali lagi, Mas. Saya mohon. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Masih berat Pak Ustadz. Sadar Pak Ustadz, bagaimana ini? Ya udah, semuanya tenang ya. Kita baca kalimatut tahlil sekali lagi agar jenazahnya bisa diangkat. Ya, coba diangkat lagi. Yang lain ikutin aneh ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ayo, Mas. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita mulai penguburannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ustadz, gimana nih? Allahu Akbar. Semuanya minta tenang ya. Semua tenang. Kita bertasbih lagi agar pemakamannya berjalan dengan lancar. Udah Pak Ustadz, Mas Adam, mending kita balik aja dah daripada kenapa-napa ntar. Ayo, Bapak, tenang. Bapak, ibu-ibu saya mohon. Tolong dimaafkan almarhumah istri saya atas kesalahannya dan dosa-dosanya. Udah, kita takut daripada kenapa-napa mending kita pulang aja. Ya Allah, mana di Mas Adam? Tenang Mas, saya Pak Ustadz dan semua yang ada di sini akan tetap membantu proses pemakaman Ustadz. Iya, terima kasih Mas Adam. Sabar ya Mas. Terima kasih Mas. Mari Mas. Terima kasih Pak Ustadz. Kita mulai lagi. Iya. Jangan sekali-sekali kita berbuat musyrik di muka bumi ini. Ya. Sebab bumi dan semua isinya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan menyekutukan Allah dengan cara apapun. Juga seperti cara gendam yang pernah dilakukan oleh almarhumah Nunung. Ya udah, Dam. Kalau gitu kita doakan almarhumah Nunung ya. Ya Pak Ustadz. Mari Bapak-bapak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunilah dosa dan kesalahan-kesalahan almarhum ya Allah. Amin. Lapangkanlah kuburnya ya Rabb. Amin. Dan jauhkanlah dari azab kuburmu ya Allah.
Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah. Amin. Wa qina adzabannar. Amin. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Mas Adam, Pak Ustadz dan Bapak-bapak. Makasih ya. Mari Mas. Ya. Mas Ustadz, yuk. Siapa sayang yuk. No. Kita pulang dulu ya. Kamu yang tenang di sana. Aku sama Ana. Pulang dulu ya. Masuk. Jadi yang melakukan gendam ke kamu itu Mbak Nunung kan ya? Hei Adam, astagfirullahaladzim. Aku tuh nggak nyangka banget, padahal aku udah baik loh sama Mbak Nunung. Aku kasih dia uang buat dia berobat, tapi apa? Kebaikan aku malah dibalas kejahatan sama dia. Ya namanya juga manusia kak, nggak ada yang tahu isi hatinya. Dari luar sih kelihatan baik, tapi ya dalamnya kan ternyata kita baru tahu sekarang. Sebagai manusia kita hanya bisa mawas diri dan kita selalu mendekatkan diri pada Allah supaya kita bisa terhindar dari hal-hal yang mendekatkan kita pada dosa. Bener mah, dimanapun kita berada, kita harus selalu ingat sama Allah SWT, selalu menyebut namanya, supaya terhindar dari kejahatan yang tidak terduga. Iya, semoga kejadian ini bisa bikin kita ingat terus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Yuk, yuk. Jom. Aduh. Bikin hancur aja di kampung Kucrit. Maaf Bapak sekalian. Bapak bicara sama orang terkaya nomor 1 di kampung Kucrit. Betul? What? Barangan aja ya. Orang kaya di kampung Kucrit. Orang kaya di kampung Kucrit itu Bopak Castello. Iya. Tidak ada lagi yang nyanyiin teh. Maaf Bang Bopak. Sekarang ini orang yang paling kaya adalah Madam Juminten. Ya. Dia jangan sembarangan kalau ngomong suka ngaco Tidak sembarangan karena Madam Juminten berhasil. ngejawab aja. Tadi siapa namanya? Abun, RT di kampung Kucrit. Siapa namanya? Bopak Castello, orang paling kaya. Gini, Njum jelasin ya. Kalau Njum ini memang sebagai orang kaya di kampung Kucrit. Karena permatanya Njum akan dibayar sebanyak 2 miliar. Dan kemarin sudah di DP sebanyak 100 Aduh, juta makin pusing rupiah. aja. Jum, aku ada usul nih Jum. Coba otaknya di ronsen deh. Akhirnya jadi skeptis nih kita bicara, ya nggak? Ini Madam Juminten Monroe merasa tersinggung. Punya Bang Musuh jamu. Udah ganti sarung Jum. Pakai gaun lagi. Mana kalau kamu kaya mana? Wangi nggak? Ya sudah. Kalau rete baru. Diterima. Uang kas warga aja cepet habis. Aku mana Jum? Katanya orang kaya, butuh duit juga dari Madam Juminten Monroe. Aku mau cemilan, cari cemilan. Gimana sih kamu? Cemilan? Hidup harus adil dong. Butuh buat cemilan aja. Lo iyalah. Oke. Banyak nih. Capek. Aduh, cakep-cakep otaknya ngepot. Katanya buat cemilan, cukup dong itu. Lah iya, tapi tambahin dong. Tenang, biar jajannya tenang. enak. Sebentar lagi pembeli permatanya Madam Juminten Monroe itu akan datang. Dan Njum akan dibayar siangnya. Miliaran. Ibu! Nggak jadi beli permata itu, ternyata itu palsu. Tadi ada anak kecil naik pohon, terus permata itu dilempar, ternyata palsu. Saya mau minta uangnya lagi. Maksudnya? Teh. Itu permata palsu mainan. Ini urusan dia berdua. Bentar, sebentar. Jum, saya mau pergi dulu Jum. Itu bukan palsu. Loh, terus maksudnya yang 2 miliar buat Njum mana? Njum nggak jadi orang kaya ini?